Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagio Wayono. Saya dilahirkan di kota Surakarta, tepatnya di Jalan Ki Ageng Mangir nomor 8 Penumping. Dan semasa kecil saya, seusia saya 20 hari, saya dititipkan sama yang saya atau mbah saya untuk yang mengasuh saya sampai saya SMP kelas 3, karena ibu pada saat itu bekerja sama bapak ya, keluar kota, sehingga saya harus diasuh sama mbah saya. Nah, semasa kecil saya juga wajar-wajar saja hingga saya masuk ke SD 16 sampai ke SMP 1 ya, dan saya sampai ke SMA 5 ya, pindah juga di Surabaya. Akhirnya keadaan yang memaksa saya harus memang kurang beruntung ya, ayah meninggal tahun 81 sehingga perekonomian juga agak sedikit mengalami hal-hal yang kurang baik, sehingga saya harus meneruskan ke paket C. Nah, di sini saya Bagio Wayono di dalam mengarungi semasa remaja saya banyak sekali yang saya lakukan. Organisasi saya mendirikan Cipta Muda Kreatif atau CMC, yaitu untuk kreativitas anak muda. Itu pernah saya mengadakan tentang kegiatan anak muda, termasuk lomba basket, lomba voli ya, itu juga pernah saya lakukan, dan beberapa lomba-lomba tentang kreativitas anak remaja pada saat itu. Banyak sekali yang saya lakukan. Nah, saya banyak sekali mengakomodir para mahasiswa juga untuk bergabung di dalam CMC itu, Cipta Muda Kreatif, dan saya ajak untuk mengembangkan hal-hal yang memang ada tentang usaha-usaha kecil-kecilan. Itu diantaranya ya seperti memberi penyuluhan pada masyarakat yang saat itu memang buta tentang hal-hal yang sifatnya tentang jahit-menjahit ataupun kuliner ataupun apapun ya, kita dorong, kita beri motivasi, kita beri semangat, dan kita sudah mulai juga gotong royong untuk saling membantu generasi-generasi muda pada saat itu mencarikan solusi ya, bagaimana mendapatkan pendanaan dan sebagainya untuk mengembangkan wirausahanya kecil-kecilan. Nah, setelah besar saya menikah dengan istri saya, Agustin Pribadi Ningsih. Nah, di situ saya mulai meniti karir saya sebagai penjahit, karena pada saat itu saya melihat di saat itu ada lomba fashion show. Nah, saya melihat karya-karya dari fashion show itu menurut saya masih bisa lebih baik lagi, maka saya mencoba untuk bikin karya-karya tentang jahit-menjahit. Dan saya pada saat itu ada seorang teman sebagai guru saya, yaitu Mas Alan, itu yang membimbing saya untuk saya bisa menjadi seorang desainer. Akhirnya sedikit demi sedikit, waktu demi waktu, dan saya semakin terkenal. Bahkan saya pernah menjahit seluruh seniman yang ada di kota Solo ya, seperti Bu Aljina, Mas Didi Kempot, dan banyak lagi seniman-seniman yang ada di Solo. Termasuk saya diberi kepercayaan untuk menjahit, membuat busana PB13. Nah, itu satu kebanggaan bagi diri saya, sehingga saya meniti karir sampai ke puncak, istilahnya diberi kepercayaan sama Gus Imung untuk saya bisa menjahit bajunya raja. Itu hal yang menurut saya luar biasa di dalam karir saya, sampai bisa dipakai untuk
PB13. Setelah itu saya bergabung dengan Tikus Pidi Hanoto Baris. Ya, nah ini saya mulai 2014 karena di situ jiwa saya terpanggil tentang segi sosial ekonomi. Nah, mulai di situ saya selalu sama beliaunya Mas Sunta Subagio itu yang membimbing saya tentang hal banyak sekali, tentang budaya, tentang persatuan agama, ya, lintas agama, doa bersama lintas agama, terus tentang hal-hal upacara bendera, tentang cinta pada tanah air. Terus ini juga tentang politik, makanya dengan adanya sedikit kawruh ataupun ilmu tentang politik ini ya hanya sebatas mengetahui politik yang betul-betul yang benar, yaitu politik yang memang didasari adalah dari masyarakat atau dari rakyat. Nah, itu mengangkat tokoh yang betul-betul murni dari rakyat untuk sedikit perubahan tentang bagaimana arti seorang manusia itu kalau memimpin itu ya harus mengerti tentang jeritan-jeritan rakyatnya. Makanya wong cilik itu yang jelas saya sudah tahu bagaimana setiap hari bergelut dengan masyarakat bawah, sehingga jeritan-jeritan apapun aspirasi dari masyarakat saya tahu banget. Maka dengan adanya ini saya tidak tahu ini kok terus saya terpilih sama beliaunya Mas Sunta dengan seluruh jajaran Tikus Pidi Hanoto Baris seluruh Indonesia dan Solo mengerucut ke saya untuk dijadikan sebagai calon wali kota yang diusung dari Tikus Pidi Hanoto Baris. Dan tidak semudah itu, saya pun menolak karena saya tahu, karena saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya kapasitas, kepandaian, kepinteran. Ya, saya tidak pinter ngomong, hanya saya kepandaian saya mungkin bisanya hanya ngomong, berarti tidak pinter ngomong tapi saya bisa ngomong masyarakat. Artinya dengan adanya saya dipilih ini juga pertimbangan, karena di Solo itu tidak main-main untuk mengemban tugas amanah sebesar ini bagi seorang Bagio Wahyono itu hal yang luar biasa. Kapasitas yang kemampuan saya memang betul-betul minim sekali tentang memimpin kota Solo. Tapi beliaunya tetap bersikukuh harus saya yang maju ketiban Sambur untuk memimpin kota Solo. Dan sampai sekarang disengkuyung dengan masyarakat Tikus Pidi Hanoto Baris dan koalisi rakyat ini, sehingga saya sampai diantarkan menjadi calon wali kota Solo yang saat ini memang kita betul-betul merasa ya tidak semudah kita seperti menek lunjuning wit blimbing independen itu. Sangat berat karena banyak tahapan-tahapan yang kita lalui, dan sampai titik hari ini pun itu masih harus berjuang keras, berjuang dan berjuang. Dan saya terima kasih juga kepada seluruh jajaran masyarakat kota Solo, khususnya kepada Tikus Pidi Hanoto Baris yang bisa menghantar pemimpin dari Tikus Pidi atau dari masyarakat sampai saat ini. Itu salah satu perjalanan saya hingga saat ini, dan ini saatnya wis wancine wis wayahe. Ya apa salah lah nek wong cilik genti mimpin lah. Di dalam undang-undang apapun, asal selama itu didukung kepada komunitasnya atau masyarakat, ya kan tidak ada salahnya untuk wong cilik genti mimpin kota Solo. Ya demikian, saya rasa ya lain waktu lah kita nanti bisa bercerita lebih enak, kita sambil ngobrol santai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.